Why some people leaving ADDIE for SAM? Video ini mencoba menganalisis mengapa sebagian orang lebih memilih meninggalkan model instruksional ADDIE untuk beralih kepada model instruksional SAM. Dalam video ini kita akan membahas mengenai perbedaan mendasar antara model instruksional ADDIE dan SAM, mengapa Michael Allen mengkritik model instruksional ADDIE, dan apa kelebihan dari model instruksional SAM. Sebagaimana kita ketahui, ADDIE adalah akronim dari sebuah proses linear yang terdiri dari 5 tahapan besar yang harus dilalui secara bertahap, yaitu tahap Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Di mana model instruksional ADDIE ini adalah sebuah desain instruksional klasik yang awalnya dikembangkan di dunia militer dan merupakan akar dari pengembangan model desain instruksional yang lain. Sedangkan SAM atau Successive Approximation Model merupakan model desain instruksional yang dikembangkan oleh Michael Allen, seorang pionir e-learning di Amerika, di mana SAM ini memiliki 8 langkah kecil secara berulang yang tersebar ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap Preparation, Iterative Design, dan Iterative Development. Secara lebih spesifik, perbedaan dari kedua model desain instruksional ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Secara keseluruhan, perbedaan paling utama dari kedua desain instruksional ini adalah pada karakteristik prosesnya. Proses pada model ADDIE dilakukan secara menyeluruh dan linear pada setiap fase besarnya, yang berarti bahwa satu fase harus selesai dan disempurnakan sebelum pindah pada fase berikutnya. Pergerakannya yang linear membuat produk yang dikerjakan harus benar-benar ditinjau sebelum bergerak maju setiap waktu. Hal ini bisa saja menghambat serta menyebabkan prosesnya menjadi agak rumit. Pergerakan linear ini juga berpotensi menyebabkan sulitnya atau bahkan mustahil untuk mundur pada fase sebelumnya. Apabila di tengah perjalanan suatu proyek ditemukan kesalahan atau sesuatu ide yang baru, ini bisa berakibat diperlukan pengulangan penuh atau dilakukan perbaikan dari awal. Sedangkan proses pada model SAM dilakukan secara rekursif, dengan memecahkan persoalan kepada step-step yang lebih kecil. Perjalanannya bersifat lebih iteratif, yaitu berulang ataupun secara bersiklus yang dilakukan dengan gesit atau agile. Artinya bahwa beberapa langkah dapat terjadi atau dilakukan pada saat yang bersamaan. Hal ini memungkinkan perjalanan suatu proyek untuk mundur ke step atau bahkan fase sebelumnya apabila terjadi perubahan dan koreksi atau muncul ide yang lebih baik di tengah-tengah perjalanan proyek. Perbedaan karakteristik proses dari kedua desain instruksional ini akan dijabarkan kepada beberapa karakteristik turunan agar kita lebih memahami perbedaan keduanya, yaitu pada karakteristik efisiensi waktu. Karena prosesnya yang bersifat linear dan membutuhkan penyempurnaan di setiap fase, menyebabkan perjalanan model ADDIE menjadi lebih lamban dan berkepanjangan. Sedangkan model SAM berpotensi lebih gesit atau cepat, karena konstruksi ide dibangun sejak awal dengan proses yang berulang. Selain itu, model SAM ini memungkinkan beberapa langkah dilakukan secara bersamaan, sehingga pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kemudian karakteristik fleksibilitas. Model ADDIE ini akan berpindah dari satu fase ke fase berikutnya apabila dirasa produk sudah sempurna pada masing-masing fase yang telah disepakati oleh beberapa komponen pemangku kepentingan. Sehingga apabila terjadi kesalahan akan sulit untuk kembali pada fase sebelumnya atau bahkan harus mengulangi semuanya dari awal. Sedangkan model SAM bersifat lebih fleksibel karena evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, sehingga apabila ditemukan kesalahan dapat segera dilakukan perbaikan dan dapat saja mundur ke step atau fase sebelumnya dan tidak perlu mengulangi semuanya dari awal. Selanjutnya, perbedaan pada karakteristik kebutuhan dan kolaborasi tim. Dalam model ADDIE, proses komunikasi lebih banyak terjadi pada akhir setiap fase, sehingga bisa saja subject matter expert atau klien tidak sepenuhnya paham mengenai isi dari produk yang sedang dibangun. Sedangkan dalam model SAM, kolaborasi benar-benar dilakukan dan dibangun sejak awal, terutama melalui proses brainstorming dan prototyping pada step-step start. Proses kolaborasi antar semua pemangku kepentingan ini juga tetap dijaga dan dilakukan sepanjang perjalanan proyek pada setiap step dan fase yang dilakukan, sehingga model ini lebih terbuka dan diketahui oleh semua pihak. Namun konsekuensi akan hal ini adalah bahwa dibutuhkan teamwork yang benar-benar solid dan komunikasi yang baik antar semua komponen tim. Juga pada karakteristik sistem evaluasi. Model ADDIE memang memungkinkan proses evaluasi di setiap fase, namun hanya bersifat sumatif dan biasanya akan bersifat final ketika ingin melanjutkan ke fase berikutnya. Sedangkan dalam model SAM, evaluasi lebih bersifat kolaboratif dan memungkinkan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pemangku kepentingan.
Evaluasi yang dilakukan juga bersifat berkelanjutan pada semua step yang dilakukan secara cepat dan fleksibel. Michael Allen mengembangkan model SAM ini berdasarkan beberapa kritik atas kelemahan dari model desain instruksional ADDIE. Menurut Allen, dalam pembelajaran perlu adanya beberapa pengalaman belajar yang disebut CCAF yang terdiri dari konteks, di mana pembelajar harus ditempatkan dalam pembelajaran yang bersifat kontekstual dengan permasalahan pembelajar. Kedua, challenge, untuk menjaga agar pembelajar tetap fokus pada hasil belajar yang kita laksanakan. Kemudian activity, pembelajar harus melakukan sesuatu ketika belajar. Aktivitas pembelajaran ini harus dibuat semirip mungkin dengan kemungkinan apa yang dilakukan pada kehidupan nyata. Terakhir adalah feedback, sebagai konsekuensi dari pilihan dan tindakan. Apakah pembelajaran sudah baik atau belum, dan apakah pembelajaran telah mencapai hasil dan berguna bagi pembelajar. Allen menginginkan agar pengalaman belajar CCAF ini terkoneksi dengan baik terhadap pembelajar, kemudian dapat memberdayakan pembelajar untuk melakukan sesuatu dengan benar sehingga mereka dapat melihat konsekuensi dari hal tersebut. CCAF ini juga perlu diatur menjadi sebuah tampilan pembelajaran yang mudah dipahami pembelajar sehingga mereka tahu apa yang mereka ketahui untuk menciptakan sebuah proses perkembangan diri masing-masing pembelajar. Michael Allen melihat bahwa model ADDIE tidak terfokus pada pengalaman belajar seperti itu. Allen melihat ADDIE lebih fokus pada konten, walaupun menurutnya konten dapat menjadi solusi, namun bukanlah keharusan menjadikannya sebuah fokus. Michael Allen juga berpendapat bahwa model ADDIE cukup menyulitkan karena mengharuskan menyelesaikan satu proses sebelum mengerjakan proses yang lain. Hal ini dapat menghambat waktu. Allen juga memperhatikan masalah kolaborasi. Dalam pengembangan proyek, menurut Allen perlu adanya koneksi dan kolaborasi yang kurang difasilitasi oleh model ADDIE ini. Misalkan kolaborasi dengan tim, koneksi dengan klien, dan setiap orang yang berkepentingan untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik. Selain itu, menurutnya kadang ide terbaik datang terlambat dan bisa saja muncul di tengah-tengah perjalanan. Allen mengkritisi kesulitan untuk melakukan perubahan ataupun koreksi di tengah-tengah proses dalam model ADDIE. Berdasarkan beberapa perbedaan dan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan beberapa kelebihan dari model desain instruksional SAM ini, diantaranya time effectivity. Model SAM ini memungkinkan untuk mendesain instruksional yang efektif dan efisien secara gesit dan cepat. Kemudian kolaboratif. Model SAM juga memungkinkan bekerja secara kolaboratif bersama tim yang cukup besar untuk mengembangkan ide dan menarik pengetahuan dari rekan untuk menemukan model instruksional mana yang terbaik. Kemudian sifatnya yang iteratif, yaitu menggunakan pendekatan iteratif sejak awal sampai akhir sambil terus menganalisis dan menyempurnakan pekerjaan saat sedang diproduksi. Pendekatan iteratif ini terdiri dari proses creation, feedback, implementation, tracking, discovery yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Kelebihan yang lain adalah struktur proses desain yang menyeluruh. Kedelapan langkah yang terbagi ke dalam 3 fase iteratif model SAM menyediakan kerangka menyeluruh sebagai sebuah struktur proses desain. Kemudian sifatnya yang fleksibel. Prosesnya yang bersifat rekursif dan iteratif sehingga perjalanan proyek menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Kelebihan yang terakhir adalah evaluasinya yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Penyertaan evaluasi secara kolaboratif sejak awal proses akan menghasilkan instruksional yang lebih efektif.